Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan di dalam upaya kita agar termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sesudah bersumpah dengan sumpah yang tidak ada pada tempat yang lain di dalam Al-Qur'an, dengan 11 sumpah berturut-turut. Beruntungnya mereka yang mensucikan diri mereka. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Satu isi sumpah yang dinyatakan olehnya Ta'ala, yang semua kita harus betul-betul tidak boleh ragu untuk menerimanya, karena Dia Ta'ala menyampaikannya dengan sumpah-sumpah yang demikian kuat. Dan sepatutnya selayaknya setiap kita mencari tahu dan berusaha bisa berhasil mensucikan jiwa. Bagaimana bisa sukses mensucikan jiwa sehingga kita benar-benar orang yang beruntung. Oleh karenanya ikhwah, kita bertemu, kita bersama-sama belajar mengkaji buku yang kita kaji ini, Tazkiyatun Nufus. Kita jumpai sebagaimana keterangan penulis di sini rahimahullahu taala, bahwa di dalam kita mensucikan jiwa kita, usaha yang utama dan pertama adalah membenahi tujuan kita. Tujuannya jangan salah. Tujuan kita dalam beribadah, di dalam taqarrub, semata-mata adalah al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Itu pokok di dalam tazkiyatu an-nufus. Itu pokok-pokok dalam kita mensucikan jiwa ini sehingga kita jadi orang yang aflaha, orang yang beruntung. Itu alhamdulillah kita telah bahas, dimudahkan oleh Allah beberapa waktu yang lalu menyelesaikan pembahasan tentang al-ikhlas ya. Kemudian kita melangkah yang kedua, ikhwah, di dalam kita semua usaha untuk menggapai keberuntungan dengan melangkah bagaimana bisa tazkiyatun nufus. Bahwasanya dalam tazkiyatun nufus, sekalipun tujuan sudah benar, tujuan kita betul-betul adalah memurnikan at-taqarrub kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul kita telah mengifradullahi Subhanahu wa ta'ala
fil qasdi ya. Di dalam kita taat betul-betul sudah qasad kita hanya Allah Subhanahu wa taala, kita sudah nisyanu ru'yati al-khalqi bidawami ru'yati al-khaliqi subhanahu wa ta'ala, kita wujudkan. Itu bagus ya, itu utama. Memang demikianlah langkah pokok ya, di dalam kita tazkiyatun nufus. Tapi tujuan semata, walaupun tujuannya benar, itu masih kurang. Wajib didukung dengan jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang sesuai syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kalau tujuannya salah udah gak mungkin berhasil, ya kan? Namun demikian, tujuan yang benar belum cukup, walaupun itu harus pertama kali tujuannya benar. Kemudian sini benarnya tujuan hendaknya dilengkapi, diikuti dengan langkah yang berikutnya, yaitu benarnya cara, benarnya jalan. Nah, di sini beliau jelaskan kepada kita semua untuk hal itu dengan menjelaskan fadilatu ala ilmi wa ta'lim. Dengan menjelaskan apa jamaah? Keutamaan berilmu. Keutamaan berilmu dan keutamaan taklim, mengajarkan ilmu. Yuk, ya Allah dibaca. Bismillah. Fadilatul ilmi wa ta'limi. Keutamaan ilmu dan keutamaan mengajarkan ilmu. Syawahiduhu bil Qur'ani katsiratun. Minha qauluhu azza wa jalla yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qauluhu azza wa jalla qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Ada beberapa banyak penguat-penguat dalam Al-Quran, di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Dan firman Allah Azza wa Jalla, katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang mereka mengetahui dan orang-orang yang mereka tidak mengetahui. Wa amal ahbaru qaluhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Min hadisin rawahu Muslim. Min hadisin rawahu Muslimin. Dan adapun dari khobar hadis Nabi, sabda beliau, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan dengannya, maka Allah akan memahamkan baginya di dalam agama. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu di dalamnya, maka Allah akan memudahkan baginya dengan ilmu tersebut jalan menuju surga. Dari hadis riwayat Muslim. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dunia ini kita tahu hijau dan manis ya. Apalagi harta, tidak ada yang tidak mungkin mengejar harta ya. Semua cinta dengan harta gitu.
Tapi dalam masalah ini ikhwah harus kita ingat, harus kita ketahui perkara yang utama, yang pokok dan termasuk di dalam kita menuju keberuntungan dalam rangka atau dengan jalan tazkiyatun nufus, tetap yang lebih dibutuhkan dan diutamakan apa jamaah? Ilmu dan mengajarkan. Ini yang kita harus juga cermati ya, kita camkan baik-baik. Walaupun memang ya orang kalau tanpa ilmu ngertinya harta, memang orang awam yang ngertinya harta semua senang dengan harta dan melebihkan orang yang punya harta. Kan itu ya, gitu orang itu gitu. Kalau orang punya ilmu malah kayaknya dipandang gimana gitu. Itu kalau orang awam kan demikian itu, ngertinya emang itu. Maka di sini kita bukan kata orang awam. Ini kita bukan kata orang awam, sini bukan kata kebanyakan manusia. Tapi di sini beliau mengatakan syawahiduhu fil Qur'ani wa syawahiduhu fil akhbari. Ini yang beliau bahas. Kita enggak kata orang. Enggak kata orang banyak, enggak kata kebanyakan orang. Nah, gitu. Ya memang demikian semestinya kita bersikap. Di kita ini ciptaan Allah, semestinya semua mengikuti keterangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penulis menyampaikan untuk masalah ini, beliau sampaikan sebetulnya ilmu itu dengan nas Al-Quran akan didapatkan para pemiliknya dengan hakiki, melebihi didapatkannya orang yang punya harta dihormati oleh kebanyakan orang. Kan itu kan, dihormati kebanyakan orang. Ini kan juga ilmu itu Allah puji-puji pelakunya dengan dimuliakan, ya kan? Diberikan apa? Kedudukan, diberikan ke derajat yang tinggi. Dan kiranya ya apalah bandingannya orang banyak memuji orang pemilik harta dibandingkan Allah pencipta manusia yang memuji ahli ilmu. Itu kan, itu kita harus paham itu. Harus paham, lebih penting adalah pujian dari yang menciptakan manusia. Ternyata pencipta ke semua manusia ini memuji siapa jemaah? Memuji orang-orang yang diberi ilmu. Nah, gitu. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11. Al-Mujadilah ayat 11. Mujadalah masdar, mujadilah isim fa'il. Ya kan gitu. Jadi enggak masalah dinamakan mujadalah, memang dari jadalah yujadilu mujadalatan. Dinamakan mujadalah memang dari isim fa'il. Pelakunya seorang wanita. Ya kan? Di dalam kisah kisah sudah tersebutnya seorang wanita, ya. Seandainya pelakunya laki-laki pasti mujadalah, pasti masdar kan gitu. Karena pokoknya perempuan ya bisa pas masdar maupun isim fa'il, ya. Firman-Nya dia ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa' i'rabnya apa sih? Kenapa jazm? Siapa apa? Jawabu tolak, ya. Jadi di sini masya Allah penting kita ketahui dalam rangka untuk menjunjung tinggi beberapa derajat yang berilmu, maka di sini pun Allah memberikan dorongan, arahan bagaimana manusia mencari ilmu dan menghargai mereka yang mencari ilmu, ya kan? Sehingga di sini ayatnya jazm yarfa'illah, ya kan? Yarfa'illah kan gitu kan, yarfa'illah.
itu adalah semua kita itu suruh berlomba-lomba mencari ilmu, walaupun berdesakan tempatnya ya dilonggarkan karena pentingnya ilmu. Apa pentingnya? Pentingnya ilmu. Buktinya apa? Buktinya yarfa'illah, ya kan? Itu ini yarfa'illah. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beberapa derajat. Siapa yang Allah angkat? Orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Ini mulianya iman. Jamaah, memang tidak mulia tanpa iman. Dasar semua kemuliaan adalah iman, ya kan? Dasar semua kemuliaan adalah iman. Jadi dimuliakannya manusia karena iman mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iman mereka kepada rukun iman yang 6. Itu dimuliakannya mereka. Bukan karena faktor lain. Buktinya Namrud gak mulia, Fir'aun, Qarun, ya kan, tidak mulia. Memang faktor iman. Kita harus mengerti itu. Jadi mulianya manusia itu karena faktor iman. Karena imannya mereka kepada Allah Ta'ala, rukun iman yang 6, mereka benar dalam mengimaninya. Itu yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga alladzina utul ilma, orang-orang yang diberi ilmu. Hingga semua kita untuk mencari ilmu jangan hasad, jangan menghalangi teman. Maka sini jazm yarfa'i. Kenapa jazm? Karena jika memang orang banyak semua mencari ilmu, semua dikasih tempat, semua dikasih kesempatan, semua dikasih peluang. Jangan wirasah aku wae, nggak ada itu, ya kan? Nggak demikian. Ayo semua belajar. Ya, ayo cari ilmu. Kenapa? Yarfa'illah. Itu kan, yarfa'illah kan itu. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Ini adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Dia Ta'ala mengajar kita adab dalam kita bermajelis. Kita hendaknya bermajelis, dan dalam bermajelis kita hendaknya majelis ilmu, dan dalam majelis ilmu semua kita adalah akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk melapangkan sesama kita, karena di dalam mencari ilmu itulah derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, dalam surat apa ini? Az-Zumar. Az-Zumar ayat 9. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita semua perbedaan yang nyata. Perbedaan yang benar-benar sangat menganga, sangat beda sekali antara orang yang berilmu dan antara orang yang jahil. Orang-orang yang mereka dengan ilmunya mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di perbedaan yang sangat jauh. Tidak sama antara orang-orang yang mereka tidak mengilmui keagungan Allah dan syariatnya, sehingga mereka berpaling dari Allah. Dan antara mereka yang mengerti keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengerti syariatnya, keagungan syahadat, keagungan sholat, hingga mereka tekun melakukannya. Dengan firman-Nya Allah Ta'ala menerangkan hal itu, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dan antara orang-orang yang tidak mengetahui? Tentu sini mengetahui keagungan Allah,
mengerti keesaan Allah, mengerti kesempurnaan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga manusia itu tunduk patuh menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam siang dan malamnya. Itu ya tidak sama, ya tidak sama. Tetapi jangan dibalik, ya enggak sama, aku pilih sing ora ngerti wae, jangan. Emang ora padha, nek pilih sing ora ngerti wae uripe penak dari bebas. Ngoyak dunya terus gitu. Ya itu kan begitu ya, gitu ya, Wah. Ya tidak sama kita memilih orang yang tahu ilmu, tahu keagungan Allah, sehingga kita ngerti syariat Allah, kita orang yang bisa menyembah Allah siang dan malam. Itu bukan orang yang kaku, ya, bukan orang yang ekstrim, tapi orang yang mengerti keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengerti syariat Allah itu sempurna, dan mengerti itulah cara menggapai kemuliaan. Memang begitu. Nah kalau orang pada nggak terima, komennya macam-macam, ya memang beda. Memang layas tawi, ya kan. Memang tidak sama. Jenenge ora beda, jenenge ora padha mesti. Beri komen, ya kan. Beri komen jenenge ora padha tetep komen. Ya kan? Beri miring komen jenenge ora padha. Memang enggak sama kan gitu. Memang jauh berbeda kan gitu. Memang ya hal yastawi, ya la yastawi. Memang tidak sama kan gitu. Nah, makanya kita harus punya pendirian. Ya kan? Kita harus punya pendirian. Kita punya sikap yang kokoh, yang teguh. Bagaimana termasuk orang-orang yang mengerti keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengerti kemuliaan ibadah. Jamaah. Ya, kita mengerti setelah mati dihidupkan lagi. Tidak kurang dalilnya, ya kan itu. Enggak kurang buktinya. Nah itu. Mereka yang komen ini kebetulan enggak mengerti juga, enggak percaya juga dengan kehidupan setelah kematian kan gitu. Ya, kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini dasarnya bukan perasaan, dasarnya bukan kata orang awam kebanyakan mereka, tapi apa dasarnya? Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an, bahwa ilmu betul-betul mulia. Ya, ilmu itu mulia. Belajar, mengajar betul-betul mulia. Itu buktinya Al-Qur'an. Dan kita cukuplah buktinya Al-Qur'an. Karena itu dari yang menciptakan manusia itu firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan demikian. Seperti yang dibukul di sini surat tadi Al-Mujadilah dan surat Az-Zumar. Ya ikhwah. Bahkan juga di sini beliau tambahkan dari hadis. Dari sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Jadi kalaupun manusia, yang manusia pilihan, yang manusia teladan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ya. Ini ikhwah. Yufaqih ini haknya dua. Yang pertama sukun ya. Kenapa sukun jamaah? Yufaqih jazm. Kenapa jazm? Jawab syarat. Karena ini man syarat menjazmkan dua fiil. Yang pertama yurid, yang kedua jawabnya yufaqih. Ya kan gitu. Di barang siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, maka Allah memahamkan, menfaqihkan orang itu di dalam din, ya kan? Dalam urusan din, urusan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu difahamkan, urusan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Bukhari Muslim. Ini jamaah.
Jadi kita tuh harus bersyukur alhamdulillah kalau kita termasuk orang apa? Orang yang difaqihkan dalam din, ya, difaqihkan dalam syahadat, difaqihkan dalam sholat, kan gitu. Walaupun ya untuk faqih perlu banyak perjuangan, perlu banyak kesungguhan. Itu jangan kecewa ya, gitu. Jangan kecewa. Itu apa ciri? Apa ciri? Ciri dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri dikehendaki baik oleh Allah. Di orang yang dikehendaki oleh baik, Allah memahamkan dia dalam din. Itu alamatnya itu. Itu alamat orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu itu luang, kalau kamu itu pinter, cerdas, gunakan untuk mengkaji din. Mengkaji din, ya kan? Mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Itu ciri orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Jangan nek waktune apik iman-iman dinggo ngaji. Waktune apik iman-iman dinggo ngaji. Iman iki apik waktune dinggo ngaji. Padahal ciri orang yang dikehendaki baik itu siapa? Kalau difaqihkan dalam din. Itu alamat orang dikehendaki oleh Allah Ta'ala baik. May yuridillahu bihi khairan. Itu apa jadinya? Yufaqihu fiddin. Itu ya, wah. Demikian juga yang kedua, beliau bawakan dua hadis selain juga tadi dua ayat. Yang kedua dalam hadis Sahih Muslim, beliau menukil sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang menempuh jalan, di jalan itu dia mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi dia dengannya jalan menuju surga. Ini jamaah. Jadi semua kita pengen surga. Karena apa? Surga itu bagus. Ya kan? Akeh dunya wae ya, wong pengen piknik ya toh. Pengen piknik. Bare entuk fitran ya langsung piknik. Gone ngendi bentuk fitran ya mumpung didit ya. Ya piknik kan gitu. Ya enggak kita ingkari ya, memang enak kok. Nyawang banyu segara ya penak ya kan, nyawang gunung ya penak, udarane seger, nyawang kolam renang yang sejuk juga enak. Wong pun do teko rene, teko mbayar ya do dilakoni bayar gitu. Bayar 20.000 ya dibayar ya kan gitu. Ya bayar tiketnya 20.000 gimana? Bayar. Gitu. Ya emang nyaman enak. Apalagi surga ya. Enak sekali. Kan gitu. Baru pantai udah kayak gini, baru gunung udah kayak gitu, baru kolam renang ya kayak demikian, menyenangkan kan gitu. Ya, dan lagi surga sangat menyenangkan sekali pasti, karena surga adalah mala ainun ro'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi basar. Tapi ya jangan hanya cerita surga, Ustaz. Piye dalane itu loh sing penting. Kan gitu. Piye dalane? Kalau surga itu bagus aku wis ngerti, Ustaz. Bagus, tapi dalane lho bagaimana? Ya kan gitu. Jangan cerita pantai, Ustaz. Terkirono, nah kan gitu kan. Piye carane? Kan demikian. Go ceritane tawang mangu wis ngerti kono ki apik, tapi rono niki lho kan nganggo ragat. Mbok kei dalan rono. Kan gitu kan. Kan demikian. Juga surga pun begitu. Nah, di sini kita diberi resep oleh Nabi. Apa? Bagaimana caranya agar dimudahkan jalannya ke surga? Ini resepnya ini. Ini resep dari Nabi SAW agar kita itu dimudahkan jalan menuju surga. Ini kan apa jawabannya? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nah gitu, akan Allah mudahkan jalan menuju surga.
Nah, apa caranya? Nah, gitu. Apa caranya supaya kita dimudahkan jalan ke surga? Salaka tariqon yaltamisu fihi ilman. Itu jalannya, jamaah. Itu jalannya, itu caranya kita begitu. Ya tidak bisa kita aku pengen surga ning rasa ngamal tekan surga ngono kuwi ora iso gitu. Jangan gitu. Apa-apa karepe langsung dadi instan tekan gone tanpa ngopo-ngopo ya ndak kan gitu. Maka ini pun juga begitu. Kita memang pengen tolkan ilal jannah. Ya kalau antum pengen tolkan ilal jannah, pengen dimudahkan, ada resepnya. Apa resepnya? Salaka tariqon yaltamisu fihi ilman. Nah itu jalannya itu. Tempuhlah suatu jalan yang di jalan itu kau mencari ilmu. Niscaya kamu akan Allah mudahkan jalan ke surga. Jadi masya Allah ini kan resep dari Nabi SAW gitu. Ini resepnya begitu. Itu resepnya agar kita itu pengen surga dan dimudahkan jalannya. Pengen sugih orang, yo pengen kan dalane kuwi sing angel. Dalane sing angel. Jane ora angel, nek digampangke kelakon. Kan ya ngono kan, nek digampangke ora kurang dalan. Masa iki digampangke apa? Ora kan gitu. Makanya kita harus bagaimana dimudahkan nang itu. Nah, ini diberitahu Nabi. Agar dimudahkan. Nah, salaka tariqon yaltamisu fihi ilman. Kan itu sama. Itu sebetulnya Masya Allah itu sebaik-baik cara memahamkan Nabi kan itu. Nabi udah Masya Allah sabda itu gamblang banget kan itu kan. Semua itu pengen ketemu jalannya gitu. Karena ya apa artinya diiming-iming kalau nggak ada jalannya. Nah itu. Iya ada kok resepnya kalau pengen dimudahkan. Nah ini. Nah, ya sekarang kita pahami jamaah apa makna yaltamisu fihi ilman. Apa makna salaka tariqon yaltamisu fihi ilman. Yuk terus kita bahas arahnya sekarang. Wasulukul tariqi iltimasi ilmi yadkhulu fihi sulukut tariqi hakiki wa huwal masyu bil aqdami ila majalisil ulama. ويدخل فيه سلوك الطريق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم مثل حفظه ومدارسته dan menempuh perjalanan untuk mencari ilmu masuk di dalamnya itu menempuh perjalanan secara hakikat. Dia adalah berjalan dengan kaki ke majelis-majelis ulama dan masuk di dalamnya menempuh jalan secara manawi, yaitu menyampaikan kepada hasil ilmu seperti menjaganya dan mempelajarinya. Ini ikhwah. Sekarang kita mau membahas mengerti apa maksudnya salaka tariqon. Ya. Apa maksudnya salaka tariqon yaltamisu fi ilman? Maksud salaka tariqon yaltamisu fi ilman, ini kan gitu. Maksudnya menempuh jalan mencari ilmu, artinya apa? Artinya dua hal. Yang pertama menempuh jalan hakiki. Yang kedua menempuh jalan maknawi. Apa hakiki? Ya artinya kita yang memang berangkat sini jalan kita berjalan, kita bergerak ya berjalan, ya berlari, berkendaraan ya toh. Itu kemana? Kepada majelis-majelis para ulama yang mengajarkan ilmu. Nah gitu. Jadi kita kalau mau melangkahkan kaki, kita mendatangi majelis-majelis ulama yang mengajarkan ilmu, itu artinya kita di sana nanti akan Allah Ta'ala beri kemudahan jalan menuju surga. Itu namanya menempuh yang hakiki. Namanya menempuh yang hakiki.
Sekarang menempuh yang maknawi. Apa maknawi? Maknawi ini ya memang kita tidak harus berjalan. Kita tidak mesti naik kendaraan. Tidak. Kita mungkin duduk bersila. Duduk di mana kita berada, kan gitu. Tapi di dalam kita duduk, kita ini berdiri atau bahkan atau mungkin ya kita sedang mengapain itu, berbaring mungkin begitu. Yang penting langkah-langkah kita adalah sedang menempuh jalan yang maknawi, jalan yang menghantarkan untuk sukses mendapatkan ilmu. Ini termasuk menempuh jalan cari ilmu kalau kita namanya apa? Seperti menghafalkan ilmu. Hifduhu gitu jamaah. Jadi kita kalau hifduhu, kita ini menghafalkan ilmu, menghafalkan ayat, menghafalkan hadis, menghafalkan matan gitu kan, menghafalkan kata-kata yang mutiara kan gitu kita hafalkan, itu namanya kategori salaka thariqan yaltamisu fihi ilman. Ya, itu termasuk. Juga termasuk juga adalah mudarosah. Kita ini sendiri atau berdua di rumah, di kamar kita berada, itu kita murojaah. Kita murojaah, kita mengulang-ulang ilmu, mengulang-ulang pelajaran. Kita mengulang kembali, kita memahaminya kembali, merenungkannya kembali, atau kita tulis kembali, kita dengarkan kembali. Mudarosah itu walaupun kita nggak pakai jalan, ya, hanya di rumah, itu namanya apa juga? Salaka thariqan yaltamisu fihi ilman. Yang penting adalah itu menghantarkan mendapatkan ilmu, menghantarkan mendapatkan ilmu. Itu masuk salaka thariqan yaltamisu fihi ilman. Ya gitu. Itu warahmani warahimakumullah. Ini adalah jalan agar kita dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Itu caranya. Itu cara. Di surga itu kan indah sekali. Tapi kan nggak hanya indah tok, tapi kalau nggak bisa masuk ya percuma kan gitu. Maka ya apa caranya? Ya ini caranya kan gitu. Sebagai yang Nabi berikan, ini tip yang diberikan. Jadi caranya itu. Kita memang harus mau salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, entah datang ke majelis ulama maupun nanti di rumah mau menghafal dan mengulang, murojaah, mudarosah lagi. Yuk lanjut. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Qad yuradu bidzalika anna Allah yusahilu lahul ilma alladhi talabahu wa salaka tariqahu wa yuyassiruhu alaihi fa innal ilma tariqun yusilu ilal jannah kama qala ba'du salaf hal min talibi ilmi fayu'anu alaihi wa qad yuradu bihi tariqul jannah yaumal qiyamah wa huwa as-siratu wa ma qablahu wa ma ba'dahu. Dan pada hadis sabda Nabi SAW, Allah akan memudahkan baginya dengan itu jalan menuju surga. Maka yang dimaksud dengan itu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya ilmu yang ia mencarinya dan yang ia menempuh jalannya, dan Allah akan memudahkan atasnya, karena ilmu adalah jalan yang akan menyampaikan ke surga. Sebagaimana perkataan sebagian salaf, apakah dari
orang yang menuntut ilmu, maka dia akan ditolong atasnya. Dan sungguh yang dimaksud dengan jalan menuju surga pada hari kiamat, maka dia adalah as-sirat, dan apa-apa yang sebelumnya dan apa-apa yang setelahnya. Ya. Jadi tadi dijelaskan di sini makna salaka tariqon yaltamisu fihi ilman, ya kan? Sekarang menjelaskan makna sahalallahu lahu bihi tariqon ilal jannah. Adapun makna hadis sahalallahu lahu bihi tariqon ilal jannah, maksudnya adalah dua hal. Yang pertama qad yuradu hadza, yang kedua qad yuradu hadza. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah maksudnya adalah memang dimudahkan baginya jalan surga besok pada yaumul kiamah. Jadi besok di yaumul kiamah memang dia dimudahkan jalan ke surga. Karena di yaumul kiamah nanti ada dua jalan. Jalan ke neraka dan jalan ke surga. Ya kan gitu. Nah, siapa-siapa yang mereka salaka tariqon yaltamisu bi ilman, maka yang maknanya besok di yaumul kiamah dia akan dimudahkan di sana nanti di yaumul kiamah tariqol jannah. Dimudahkan menempuh asyirat dan apa yang menjelang syirat dan apa yang sesudah syirat, sehingga sampai ke surga. Itu makna sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Demikian juga termasuk maksud dari hal itu, dari sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, yaitu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala dengan dia itu menempuh jalan mencari ilmu, Allah yusahilu lahul ilma. Allah memudahkan bagi dia mendapatkan ilmu. Dan ilmu itu adalah jalan menuju surga. Jadi dimudahkan. Jadi kita semua ke surga itu perlu jalan. Dan jalannya adalah ilmu. Kan gitu. Kita butuh surga, dan ke surga butuh jalan, dan jalan ke surga adalah ilmu. Maka bagaimana aku mendapatkan ilmu? Kalau kamu mendapat ilmu, itu tidak mudah kecuali dimudahkan oleh Allah. Nah, supaya memudahkan apa? Kamu menempuh jalan. Ya tamisu fihi ilman, niscaya Allah sahalallahu tariqon ilal jannah. Itu maknanya apa? Dimudahkan jalan ke surga, dimudahkan mendapatkan ilmu. Dimudahkan mendapatkan ilmu, nah kan gitu. Jadi kita semua jamaah harus menyadari ke surga butuh jalan, dan jalannya ilmu. Dan jalannya adalah ilmu. Supaya kita punya ilmu, kita mau bagaimana dimudahkan oleh Allah. Caranya apa? Mau menempuh jalan. Ya, terus lanjut. Wal ilmu aidan yadullu ala Allah ta'ala min aqrabi tariqin. Wa man salaka tariqahu wasala ila Allah ta'ala wa ila al-jannah min aqrabi tariqin. Wal ilmu aidan yahtadi bihi fi dhulumatil jahli wasyubhi wasyukuki walihada sama Allahu kitabahu nuran. Wa fi sahihaini an Abdullah bin Umar wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nasi walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Fa idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin
adallu wa adallu. Dan ilmu juga menunjukkan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang paling dekat. Maka barang siapa yang menempuh jalan kepadanya, dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia akan sampai ke surga dari jalan yang paling dekat. Dan ilmu juga akan memberikan petunjuk dengannya akan memberi petunjuk, mendapatkan petunjuk. Dia akan mendapatkan petunjuk dengan ilmu itu di dalam gelapnya kebodohan dan gelapnya syubhat dan gelapnya keraguan. Dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menamakan kitabnya dengan Nur. Dan di dalam Sahihain dari Abdullah ibnu Umar dan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengambil ilmu atau dengan mencabutnya dari dada manusia, akan tetapi Allah akan mencabut ilmu itu dengan mewafatkan ulama. Maka apabila tidak tersisa seorang yang alim, maka manusia akan mengambil pemimpin yang jahil. Maka pemimpin itu akan ditanya, maka pemimpin itu mereka akan berfatwa dengan tanpa ilmu. Maka pemimpin itu telah sesat dan menyesatkan. Ya. Jadi tadi diterangkan jamaah. Jadi makna sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah apa tadi? Yaitu dimudahkan mendapatkan ilmu. Ya, dimudahkan mendapatkan ilmu, bisa mengetahui gitu. Bisa mengerti. Nah, kan itu. Bisa mengerti Allah, mengerti keesaan Allah, kan gitu. Mengerti syariat Allah. Itu adalah kemuliaan jamaah. Itu yang kita cari gitu ya. Jadi kita akan gitu. Itu maksudnya. Maksudnya dari Allah memudahkan jalan ke surga, diberi ilmu. Iya. Memang ilmu begitu. Jadi itu mulianya ilmu. Maka sini diterangkan bahwa kita harus bangga, gembira kalau dimudahkan oleh Allah bisa berilmu, mengilmui rukun iman, mengilmui rukun Islam itu, mengilmui syarat ini kita harus berbangga. Kenapa? Karena ilmu itu adalah ya dulu Allah. Ilmu itu adalah menunjukkan pemiliknya, menunjukkan mereka, membimbing mereka, mengarahkan mereka kepada Allah. Gitu. Lewat jalan yang paling dekat. Ya kan, jangan sampai kita itu ya omahe apik ning ora ngerti dalan. Jadi bapakku duwe warisan omahe apik, aku ora ngerti ning endi, kan repot. Repot toh? Kan repot kan gitu. Lagi bapak saya duwe warisan, tapi orang ngerti ning endi nggone, kan repot kan gitu. Dan itu ada itu di antara pegawai itu pondok itu ada gitu kisahnya. Ada itu kayak pondok. Iya. Ternyata duwe warisan. Orang ngerti kayak gitu. Baru setelah panjang baru tahu. Ya kan gitu. Baru tahu. Ya kayak kisahnya yang di Al-Kahfi itu, ya kan? Pak nyimpen duit yang ngisor tembok, ya kan anaknya orang ngerti kan ya. Baru tahu nih udah gede harus tahu itu. Wayah butuh ngerti kan, masya Allah kan gitu. Ini apalagi kita punya Allah, bayangkan kita punya Allah, pencipta kita, pencipta alam semesta yang menyayangi kita, nih orang ngerti, nah, kan susah. Kita kan susah kalau nggak tahu siapa Allah, kan susah. Ngertinya hanya siapa kemarin? Ngertinya hanya orang tua.
Karena orang tua lah yang melahirkan saya, yang kalau ada apa-apa ya orang tua yang membantu saya, kan gitu. Saya nggak pernah melihat Allah, kan demikian. Sehingga dia nggak ngerti, taunya hanya orang tua. Ya, kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yaitu yang menunjukkan kita kepada Allah apa ikhwah? Ilmu. Ya ilmu ini, ilmu dari para ulama. Pokoknya ilmu dari para ulama, ilmu dari majalisul ulama. Ingat, ilmu dari majalisul ulama, ilmu dari mengkaji Quran dan sunnah. Itulah ilmu yang menunjukkan kepada Allah. Kita akan mengerti siapa Allah, mengerti keagungan Allah, mengerti kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kan gitu. Kalau kita nggak pakai Quran, nggak pakai hadis, nggak pakai majelis ulama, itu kita kadang udah sampai pun nggak tahu, ya kan? Udah sampai pun nggak tahu. Karena apa? Diberi hujan oleh Allah, itu rahmat dari Allah. Kita hanya berdoa, Allahumma shoyiban nafi'an, biar hujannya berkah. Itu kita nggak ngerti. Kenapa? Karena hujan nggak dikatakan dari Allah. Hujan dikatakan misalkan semata-mata hanya siklus air tanpa ada pencipta yang maha pengasih dan penyayang. Gitu misalnya. Wis tekan gone wae orang ngerti. Kenapa? Karena tidak ada yang menunjukkan. Di sini yang sampingnya malah bablas. Iki wudu bablas karena nggak mengerti kan itu, nggak ada yang menunjukkan. Jadi kalau kita ngaji Al-Quran, ngaji hadis, kita diberitahu di dalam hujan apa kata Allah, inna fi dzalika la ayah. Nah kan itu, sesungguhnya dalam hujan itu adalah ayat, itu ada bukti, ada tanda alamat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia maha pengasih, dia maha penyayang. Diterangkan begitu oleh Al-Quran. Kita oh ini toh, kan gitu. Tahu, itulah ilmu, namanya ilmu ya dulu Allah. Min akrabi tarik, lewat jalan yang paling mudah, jalan yang paling dekat. Juga pakai majelis ulama, pakai majelis orang yang mengkaji Quran dan hadis itu begitu jamaah. Itu pentingnya ilmu. Ilmu membahas khusyuk. Membahas khusyuk itu membahas keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menempuh jalan ilmu, man salaka tariqal ilmi, ya kan? Kembali ke mana jamaah? Ilmu. Jadi man salaka tariqal ilmi wasala ilallah. Di orang yang menempuh jalan ilmu Al-Quran, ilmu majelis ulama, niscaya dia sampai kepada Allah, sampai kepada surga Allah lewat jalan yang paling dekat. Jadi dengan ilmu itu, ini namanya keutamaan ilmu, namanya fadilatul ilmi. Ini fadilatul ilmi yang kita bagaimana semangatnya, semangat untuk apa tadi, khifduhu wa mudarosatuh, ya khifduhu wa mudarosatuh. Jadi kita ini kalau disemangati untuk menghafal ilmu, mudarosah ilmu, itu bukan diajak yang salah ya. Itu memang diarahkan yang utama. Jadi yang utama itu yang fadilah, itu yang utama. Jadi kita bagaimana ya mau meningkatkan kesungguhan, konsentrasi kita di situ gitu. Ya walaupun tentu kita tetap bergaul dengan masyarakat, tetap kita berinteraksi, tetap bermuamalah. Karena di dakwah pun juga perlu mengenal masyarakat, ya kan gitu kan? Juga harus mengenal mereka. Juga jamaah pentingnya ilmu, beliau jelaskan di sini karena ilmu itu, dengan ilmu itu walaupun sedang dulumatil jahli, walaupun di sekitarnya masyarakatnya semuanya tanpa ilmu, masyarakatnya pada bodoh, masyarakatnya pada menyembah patung, misalnya kan itu kan,
Masyarakatnya pada mendewakan, menuhankan dunia. Masyarakatnya diliputi oleh syubhat. Syubhat yang ada malah memojokkan tauhid, memojokkan Islam. Yang ada mereka adalah ragu dan bimbang akan kebenaran Islam dan hari akhir. Walaupun di lingkungan yang dulumatil jahli wa syubahi wa sukuki, dengan ilmu dia yahtadi, dia akan mendapatkan petunjuk di kegelapan malam. Di kegelapan malam dia akan tetap mendapatkan petunjuk sehingga nanti dia bisa keluar dari krisis, dari problem, dari kegelapan, ternyata ujungnya cahaya yang terang. Kan gitu kan, ketemu surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, nanti ikut dulu mat. Ya kan gitu, terbawa kegelapan arus gelap wis. Lah petengok meneng wae no, laran sik. Kan gitu. Ya wis kan gitu. Lah pitekno piye ini semuanya yang ngajarkannya begitu, semua memojokkan iman ya sepelok. Melok ora beriman kan gitu. Karena kena dipojokkan, dipinggirkan. Kalau pakai ilmu enggak, orang memojokkan iman, kegelapan arus kegelapan tetap dengan ilmu bisa ya tadi. Itu punya ilmu. Makanya dalam sebuah hadis orang muslim, orang mukmin di lingkungan orang kafir, itu kata Nabi. Dia temcaknya dia hadisnya Nabi. Sahih Muslim. Kasya'rotin baydo fi saurin sauda. Hanya seperti sebuah bulu yang putih di lembu yang hitam. Gitu. Jadi gitu aja. Jadi lembu bulune piro? Mbuh. Wirenge akeh banget. Nah, ana putih siji, itulah mukmin dan muslim. Kayak gitu itu. Iya. Gitu ya, Mas. Jadi itu menggambarkan dengan Islam ini, dengan ilmu din, ilmu tauhid, itu manusia ya tadi tetap mendapatkan hidayah walaupun fi dzulumatil jahli wasyubah wasukuk, tetap eksis. Berarti eksisnya bulu yang putih, sebuah bulu yang putih di sapi yang hitam, tetap eksis, tenang aja begitu. Eksis demikian. Itu sahih Muslim itu. Coba tentang itu. Kasya'rotin baydok begitu. Kaum muslimin jamaah berbahagia yang dirahmati olehnya Subhanahu wa taala. Jadi ilmu ini adalah ilmu khusyuk jamaah. Jadi ilmu yang dicabut dari para ulama ini ilmu khusyuk. Ilmu khusyuk dengan iman. Maksudnya itu khusyuk itu artinya kan kita tuh mantep mengikuti Allah, mengimani Allah, gitu maksudnya gitu loh. Kita tuh mantep mengikuti agama Allah, itu namanya kita khusyuk. Tidak noleh kepada Tuhan yang lain ataupun syariat yang lain. Nah, ini yang pertama kali ilmu dicabut itu. Hilang mantapnya, keyakinannya, keteguhannya, khusyuk kepada Allah dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakum. Makanya kita harus bagaimana tetap khusyuk ya. Ayo khusyuk, mantap dengan langkah kita. Kita akan menang dengan qad aflaha man zakkaha. Akan menang kalau kita mensucikan jiwa dengan tauhid, dengan ilmu din, dengan ilmu Quran dan sunnah. Ya, itu yang mungkin kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan yang baik sore hari ini. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.